kangen banget Yun. Sama gue juga kangen banget sama lo, Rin. Tapi gimana lo? Lo sehat kan? Sehat dong, alhamdulillah. Terus nenek lo gimana? Sehat kan? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah sih udah keluar dari rumah sakit juga kok. Udah baik-baik aja sekarang. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga bisa cepet sembuh ya. Balik lagi kayak dulu ya nenek lo ya. Thank you ya, Besti. Sama-sama Besti. Oh iya, pasti gue ketinggalan banyak cerita nih. Cerita Banget, dong. banyak banget. Kalau dijelasin 1 jam 2 jam nggak akan kelar Yun, sampai besok pun nggak akan kelar. Terlalu lama lo perginya. Ya nggak apa-apa, dicicil dulu. Mulai dari mana ya? Oh, gue tahu. Ini lo pasti bakal kaget banget sih Besti. Jadi kemarin gue ketemu sama suaminya Dita. Suaminya Dita? Dita udah nikah, Rin? Wah, ini cerita seru nih kayaknya nih. Ayo cerita dong, gue penasaran. Ya jadi gitu. Jadi awalnya itu kayaknya mereka nggak tahu deh ketemu di mana. Sampai sekarang Selin belum telepon kamu gitu? Belum cerita tentang dia ketemu sama ibu kamu? Ya, sampai saat ini Selin belum hubungi saya. Kenapa ya? Bisa aja nggak sih? Pembicaraannya mereka itu bukan sesuatu hal yang baik. Makanya dia udah cerita sama kamu karena dia tuh malu. Dia udah kepedean kalau ibu kamu itu bakalan setuju sama dia. Ya, saya kan udah pernah bilang ke kamu. Kalau ibu saya itu nggak akan kasih lampu hijau. Karena saya udah tahu dari awal akan seperti ini, ya jadi nggak apa-apa lah. Kalau saya menerima Selin lebih dulu. Biar dia senang. Meskipun ujung-ujungnya saya tahu akan seperti ini. Ya juga ya. Kena mental nggak ya, Tono? Sumpah ya, gue gak nyangka sih. Keren juga tuh Dita. Bisa dapet cowok cakep, terus tajir lagi. Jangan-jangan dia dijodohin ya, Rin? Atau dia kenalan di aplikasi kencan online. Kan sekarang banyak tuh orang yang kenalan dari dating apps. Kalau soal itu jujur gue juga nggak tahu sih. Gue sih juga penasaran, cuman ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu emang udah takdirnya dia untuk nikah sama si Putra ini kan. Lagian sekarang gue jadi lebih tenang karena Dita jauh dari jangkauannya Mas Haka. Dita nggak akan gangguin Mas Haka lagi sih. Itu poin yang paling penting. Terus lo gimana? Kan lo belum cerita sama gue. Kalau pulang kampung nggak ada kabar, lo dijodohin ya? Ya nggak, gue inget banget nyokap lo kan sempet pengen jodohin lo sampai 2 kali kan sama orang yang sama. Apa ini jangan-jangan ini ketiga kalinya nih mau dijodohin lagi? Ini lo ngaco sih. Ya enggak lah. Ya habis gimana lo nggak ada kabar, lo nggak posting di sosmed, nggak bales chat kita. Ya kan kita jadi mikirnya oh jangan-jangan Yuna dijodohin nih. Ya seenggaknya nih ya kalau emang gue beneran dijodohin, gue pasti cerita ke besti-besti gue. Paling gue curhat sama lo nanti sambil bilang, Rin, gue dijodohin. Senang banget gue ketemu lo lagi. Jadi kemarin Yuna pulang kampung, sekalian dijodohin ya? Permisi Pak, Ya. sepertinya customer ada yang mau minta tolong, cuma saya nggak ngerti. Oh ya, bentar ya, nanti saya ke sana. Kamu tunggu aja di sana. Oke, sebentar ya Besti. Haus tau gak sih abis, Bentar. minum dan abis ngobrol dari tadi. Istriku, berangkat kantor ya. Istriku, masa cemberut gitu sih? Senyumnya mana? Mana senyum kamu yang melengkapi hidup aku? Gitu dong, biar aku semangat juga kerjanya hari ini. Kamu tuh ya, emang paling bisa balikin mood aku. Padahal tuh aku selalu kesel loh, kalau kamu nganterin aku tapi nggak pernah mampir dulu ke rumah. Tapi kamu gombalin aku kayak gitu. Aku nggak gombal sama kamu, itu beneran. Aku berangkat ya.
See you. See you. Loh, mau pergi lagi, Mas? Ya, saya masih banyak urusan di kantor. Oke, istriku. Bye. Hati-hati suamiku. Ya, istriku. Sebenarnya suami kamu tuh kerjanya apa sih? Sampai sesibuk itu dan jarang pulang? Ya, suami saya tuh emang sibuk banget. Makanya dia sampai jarang pulang kayak gitu. Tapi itu semua dia lakuin tuh buat saya. Nyari uang cuma buat saya. Wah, keren ya. Tapi saya bersyukur banget punya suami yang kalau pulang kerja tepat waktu dan selalu ada setiap hari buat saya. Kalau saya nih Mbak, nafkah batin itu penting loh. Tapi kalau menurut Mbak Dita mungkin beda kali ya. Jadi suaminya jarang pulang pun gak masalah. Nih lihat, suami saya langsung SMS saya. Apaan sih ini? Suka banget sih ngurusin rumah tangga orang. Pakai sok-sokan bilang nafkah batin penting lagi. Giliran nanti nggak ada uang, juga ngomelnya nggak berhenti sampai sekomplek denger. Yaudah ya Mbak, saya pulang duluan soalnya suami saya udah gak sabar banget ketemu saya di rumah. Dah. Apes banget sih nasib ay. Lagi pengen senderan. Istri-istri ay malah pada ngambek. Jadi senderan di pohon. Untunglah ada Yu. Aku masih bisa disenderin. Aduh. Pusing kepala ay. Gimana itu si Pedro? Mulai sekarang nama Yu Triro ya. Oh my goodness. Ngapain Pedro di situ? Krinya Pedro. Terima kasih udah mau dengerin curhatan Ai. Pedro. Duh Nyong, udah deh Ai lagi galau. Gak usah ngeledek-ngeledekin Ai karena Ai lagi ngobrol sama pohon. Karena Yu gak bisa diajak ngobrol, oke? Go! Pedro. Aduh, pagi ngelempar-ngelempar. Udah sono, ntar Ai copot nih pohon. Ai lempar ke Yu. Ah, pergi, go! Hidupku. Pedro. Hidupku seperti suara madam tuh. Madam, meninggal aku. Saya to the point aja. Saya panggil kamu ke sini karena saya ingin bilang sama kamu, lebih baik kamu putus dan jauhi anak saya Dante. Gue gak nyangka kalau masa lalu gue bakal bikin gue terpisah dari cowok yang bener-bener gue cinta sekarang. Gue beneran gak bisa kalau harus jauh dari Dante. Gimana ketemu sama calon mertua? Lancar? Kayaknya dari muka-mukanya nggak lancar nih. Kalau mau cerita boleh kok, Sisil siap jadi pendengar yang baik. Pasti malu banget deh tuh anak. Ngapain kamu di situ, Pedro? Kamu pipis di balik pohon? Enggak, madam, enggak pipis. Ngapain? Awas ya.
Kalau nggak taunya bau pesing, saya potong gaji kamu ya. Madam, jangan madam, ampun. Saya minta maaf madam, jangan potong gaji ay madam. Ay lagi galau madam. Galau-galau. Maaf madam. Urusan galau sih urusan kamu ya itu ya Pedro ya. Tapi kenapa permasalahannya handphone kamu itu nggak aktif-aktif? Arin nelpon kamu berkali-kali nggak bisa Pedro. Ya maaf madam, ini handphone ay matiin karena kan ay lagi galau. Supaya ay nggak kepoin istri-istri ay madam. Gitu, makanya ay matiin, maaf ya madam. Oh iya? Iya. Jadi kamu bisa juga galau kepikiran sama istri kamu di sana. Makanya kamu di sini juga jangan kegenitan. Ada cewek dideketin, ada cewek ditanyain nomor handphonenya segala macam. Jadi sekarang kepikiran kan, jangan-jangan istri kamu di sana juga genit kayak kamu. Makanya berubah. Iya madam. Berubah. Iya. Ya udah, kamu siap-siap. Nanti malam kamu ke rumah Arin, ya? Iya madam. Jangan di breakdown kayak gitu. Ya madam, maaf madam. Halo. Halo Sel. Tumben, kamu ngangkat teleponnya lama. Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kok suara kamu lemes gitu sih? Kenapa? Ada masalah? Aku habis ketemu sama ibu kamu tadi. Serius? Kok tiba-tiba? Terus kenapa kamu nggak bilang saya dulu? Aku lagi nggak mau ngebahas itu, boleh kita bahasin nanti aja setelah kita pulang kerja? Ya udah, nanti saya jemput ya, sekalian pulang. Oke. Bye. Semoga aja dengan datang ke sini, bete aku hilang. Aku juga nggak kepikiran terus sama Mas Galvin. Loh, Ri. Hey, ya dong Tom, main-main ke sini. Apa kabar lo? Baik. Kayaknya tadi nggak salah lihat. Ada Yuna deh, dia udah balik. Iya, tadi siang udah balik ke sini. Ah, pantes. Muka-mukanya kayaknya happy banget. Ada yang kangennya terobati nih ya. Ya, gitulah, Ri. Cuman gimana ya? Masih ada yang gue pikirin, Ri. Mikirin apa lagi sih Tom? Kenapa lagi? Kan dia udah pulang. Ya nanti aja lah kita cerita lagi, Ri. Oh ya, ngomong-ngomong, lo kayak nggak bersemangat gitu ya? Lo biasanya kalau di sini selalu semangat lo. Lo dateng, nyampe ke kafe, lo langsung ke dapur eksperimen apa gitu. Kenapa nih? Kenapa? Kelihatan ya? Banget, Ri. Gue lagi kepikiran sama Mas Galvin sih Tom. Sekarang dia lagi ada di Jepang, bisnis trip gitu beberapa hari. Tapi yang paling bikin gue bete itu adalah kenapa dia nggak ngabarin, jarang telepon, jarang tanya kabar. Ya gue kepikiran lah, otak gue tuh pasti kemana-mana mikirin dia. Kok gue jadi ngerasa sama ya dengan yang Riri rasain? Ya, gue ngerti banget sih apa yang lo rasain. Cuman lo gak usah terlalu pikirin ya. Kasian kandungan lo. Positive thinking aja. Positive thinking. Ya. Lo juga. Ya udah kalau gitu gue mau ke dalam nih. Lo mau pesen apa biar gue buatin? Apa ya? Gue mau strawberry milkshake aja deh. Oke, tunggu ya bentar ya. Jangan terlalu dipikirin, ingat. Thank you, thank you. Ibu. Apa? Kenapa? Ibu masih ingat gak gebetan yang Sisil ceritain? Yang katanya jadian sama cewek lain itu kan? Nah itu Bu. Jadi Sisil dengar katanya ibunya gebetan Sisil juga gak suka sama dia. Jadi mereka tuh sekarang lagi di ambang-ambang perpisahan gitu Bu. Makanya Sisil seneng banget. Kamu
Gak ada perasaan menyesal gitu karena udah bahagia di atas penderitaan orang lain? Hati-hati loh Sil, nanti kualat kamu kena karma. Ibu mah jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Malahan yang kena karma itu si cewek itu. Gara-gara dia tuh terlalu memaksakan perasaan sama gebetan Sisil. Saya mau lihat dong fotonya gebetan kamu itu mana? Mana fotonya, saya mau lihat. Dari kemarin kamu ceritain terus tapi saya nggak tahu orangnya. Nanti aja deh ya. Jangan sekarang ya. Kalau udah official baru. Nanti kalau nggak jadi Sisil yang malu. Terserah kamu deh. Yang penting jangan mood swing aja ya. Dikit-dikit galau, dikit-dikit happy. Ntar kalau orang lihat kamu tuh dipikir kamu Ibu sakit, dipikir kamu itu. Mi, Mami. Iya, Pi. Mi, Ada apa sih, Pi? Kayak ada yang penting banget mau ditanyain. Kenapa, Pi? Papi mau tanya. Tadi itu si Arin minta Pedro untuk rumah dia ada apa? Oh, jadi gini, Pi. Tadi Arin ngasih tahu. Dia bilang katanya di komplek rumahnya itu lagi rawan maling, Papi. Makanya, jadi apa namanya itu? Warga di sekitar komplek itu lagi apa namanya jaga-jaga, bikin ronda-ronda gitu loh, Pi. Kalau gitu, apa Papi perlu juga ke sana kali ya? Pi, Mami boleh tanya nggak? Apa? Kenapa? Papi yang nanya, Mami yang tanya. Kenapa sayang? Papi mau ke tempat Arin karena mau bantuin Arin atau karena Papi udah bosen terus ada di rumah bareng sama Mami? Si Mami ini feelingnya hebat banget. Dia tahu banget kalau Papi mau menghindar sebentar aja dari dia. Papi, ini Papi kok diem aja terus malah manggut-manggut? Itu artinya benar ya? Papi memang milih jagain di sana dan Papi membiarkan Mami tinggal di rumah aja sendirian gitu kan. Jadi kalau misalnya Mami ada apa-apa ya udah biarin aja. Emang udah gak ada yang peduli sama Mami, mau diapain, memang nasib Mami kayak gini kali ya. Mami, tentunya itu Papi hanya bercanda aja godain Mami. Gak mungkin Papi akan ke sana. Kan di sana udah ada Saka, udah ada Pedro yang nemenin Arin. Berarti hanya tinggal Papi satu-satunya laki-laki di rumah ini yang akan menjagain Mami. Masa? Iya betul, serius. Gak percaya. Mami gak percaya. Papi sayang banget sama Mami. Bohong. Jangan gitu Udahlah, udah biarin aja. Mami sendirian di sini. Udah gak apa-apa. Sayang, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Cuman apa? Tom? Hei, kenapa sayang? apa ada yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada. Udahlah, kamu gak usah bohong. Aku tahu kok soal perjodohan kamu. Perjodohan? Perjodohan apa maksudnya? Maksudnya gimana, aku gak ngerti.